Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Sepi tapi yang insya Allah berbobot ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga di penghujung akhir atau 10 akhir bulan Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rokok dulu ya. Pada kesempatan ini saya coba akan mengangkat satu obrolan satu arah, yang artinya saya berbicara sendiri dan kalian teman-teman silahkan menyimak, yaitu tema mengenai bahasan yang sedang viral ya saat ini, yaitu mengenai Habib, lebih spesifik lagi nasab Habib di Indonesia terutama ya. Di konten sebelumnya saya sudah pernah memberikan satu statement, yaitu saya tidak akan membahas nasab secara lebih mendalam dan lebih jauh, dikarenakan yang pertama saya bukan ahlinya. Terus yang kedua, saya jujur tidak berani kalau masalah nasab ini, karena kalau menurut saya masalah nasab ini tanpa kita sadari ini sangat sensitif ya. Biarkan saja orang-orang yang berkompeten membahas itu. Karena yang saya soroti cuman masalah apa yang nampak, apa yang terlihat, apa yang terdengar. Gitu. Kalau masalah darah, nasab, silsilah, saya serahkan ya terutama kepada ulama-ulama yang berkompeten di Nahdlatul Ulama, Aswaja ataupun yang lainnya. Karena ini masalah nasab ini masalah yang sangat kalau menurut saya berbahaya. Ada 2 contoh kenapa saya bisa mengatakan masalah nasab ataupun masalah silsilah ataupun masalah keturunan darah nasab ini sangat berbahaya. Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, kenapa dikatakan masalah darah ini masalah yang sangat berbahaya, sensitif dan berat? Contoh yang pertama adalah tentang masalah hak bagi waris. Kalau menurut saya yang paling utama dalam hak bagi waris itu kan selalu syaratnya harus ada pertalian darah ataupun bukan. Tentu yang berhak yang memiliki pertalian darah. Tapi faktanya di Indonesia, terutama di negara kita, ketika ada pembagian hak waris, harta waris dari si mayit, selalu ada yang namanya percekcokan, perselisihan, bahkan sampai kepada taraf yang lebih ekstrim, yaitu pertumpahan darah antar sesama keluarga. Penyebab utama, kalau menurut saya, adalah karena pertalian darah. Jadi gini, dan itu sering saya saksikan, pernah saya saksikan beberapa kali ketika ada
salah satu mayit meninggal, keluarganya keluarga besar itu cekcok, berselisih, bahkan apa istilahnya bertengkar gitu kan. Bahkan ada yang sampai mengangkat senjata dan itu nyata terjadi, bahkan sering kalau masalah harta warisan. Penyebab utamanya yaitu karena ada pertalian darah. Kenapa? Tidak mungkin dong orang yang tidak punya pertalian darah ujug-ujug datang kepada ahli waris lainnya mengatakan, saya bagian saya mana? Warisan saya mana? Enggak mungkin dong. Tidak mungkin. Yang akan berkata seperti itu adalah memang orang yang mempunyai pertalian darah walaupun jauh ya. Apalagi yang dekat. Dan itu terjadi perselisihan hak waris bukan hanya terjadi di level orang awam. Ya, yang artinya di level orang awam ini lebih banyak, lebih parah. Bahkan itu terjadi tidak sedikit di level yang keluarga yang memang terpandang, orang yang berpengaruh, tokoh bahkan mengerti tentang hukum apa harta warisan atau ilmu faraid. Bahkan terjadi di keluarga yang sudah paham tentang ilmu faraid. Kenapa? Kalau penyebabnya ya karena orangnya nggak paham tentang ilmu agama, ilmu syariat, tidak paham ilmu faraid. Itu terjadi di keluarga orang yang memang tahu, paham tentang ilmu syariat, tentang ilmu faraid, tapi tetap berselisih. Karena apa? Karena semua ahli waris semuanya merasa berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Gitu. Makanya terjadi percekcokan, perselisihan, bahkan pertumpahan darah. Ya kan? Penyebab utama sebenarnya bukan penyebab. Jadi faktor utamanya itu karena ada pertalian darah yang menjadi percekcokan. Karena orang yang tidak mempunyai pertalian darah tidak mungkin itu ikut cekcok di situ, ikut nimbrung, tidak mungkin kan? Pasti yang cekcok orang yang mempunyai pertalian darah. Ada hak waris kepada si mayit. Dan itu terjadi tidak hanya di level bawah, di level ustadz, bahkan di level kiai keluarganya itu bisa ricuh loh gara-gara itu. Coba. Bahayanya itu kalau masalah nasab, masalah keturunan, masalah silsilah. Ini baru satu contoh, belum contoh yang lain. Makanya saya tidak untuk masalah nasab saya jujur tidak berani lah. Katakanlah saya tidak berani. Belum berani. Karena saya bukan bidang saya. Dan saya tidak terlalu paham dengan ilmu nasab, ilmu silsilah. Gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Terjadinya perang kaum Syiah dulu, pengikutnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terjadinya perang dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, ya kan? Karena di situ masalah nasab, bukan penyebab ya. Faktor utamanya nasab. Pengikut Ali mengatakan yang berhak menggantikan Rasulullah itu Sayyidina Ali. Alasannya apa? Lagi-lagi karena darah, karena nasab. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Faktor utamanya itu darah, nasab, itu berbahaya. Ente tahu kan, teman-teman tahu masalah perang Siffin, perang Jamal, itu adalah perang dalam Islam yang paling memilukan dan paling memalukan. Kenapa? Itu adalah yang perang itu semuanya, terutama tokoh-tokohnya, itu adalah keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Dan saya tidak mau kejadian ini membahas masalah nasab, tidak mau ini terulang atau mengulangi peristiwa kaum Syiah dulu
perang dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya itu kan muncul menggelembung secara jelas setelah ada peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman, yaitu khalifah ketiga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan Muawiyah ini adalah sepupunya Sayyidina Utsman dari Bani Umayyah. Perang loh, perang Siffin itu namanya perang apa sih perang? Tonjok-tonjokan, tendang-tendangan, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, gorok-gorokan. Emang lu pikir perang enak? Dan saya ngeri kalau peristiwa ini nanti mengulang sejarah Syiah, sejarah kelam umat Islam dulu. Itu sejarah yang sangat memilukan, menyedihkan, tragedi dalam sejarah umat Islam itu yang paling berapa ribu nyawa umat Islam, keturunan Rasulullah, sahabat Rasulullah. Saya sudah tidak mampu ngomong lagi, sahabat. Bertikai hanya karena gara-gara pilihan. Awalnya masalah politik, berkembang menjadi akidah, lalu terjadilah perang. Dan itu perang besar loh. Jadi kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh, kalau bisa masalah nasab ini diredam. Takutnya ada penyusup masuk memanfaatkan situasi dari kelompok yang membenci habaib, menggembor-gembor menjadi propaganda perpecahan. Ini masalah nasab ini bukan hanya masalah satu orang. Keturunan Rasulullah itu banyak. Sekarang nasab satu keluarga kecil aja itu bisa bermasalah, bisa cekcok, bisa pertumpahan darah. Apalagi ini keturunan Rasulullah, melibatkan banyak orang. Baginda Nabi, keturunan yang mulia. Ini kalau dibiarkan, ini kan awalnya kan letupan-letupan, dulu juga sama, awalnya letupan, tidak terlalu muncul ke permukaan pendapat-pendapat mengenai yang berhak atau yang pantas menggantikan Rasulullah itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibanding Abu Bakar, Umar dan Utsman. Awalnya kan ketika ada Rasulullah sih masih belum tampak. Nah, setelah Rasulullah wafat itu makin besar pendapat-pendapat tersebut, narasi-narasi, statement-statement tersebut akhirnya menjadi suatu konsep, suatu akidah, suatu visi dan misi. Akhirnya berkembang menjadi kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah menentang dan yang mendukung Sayyidina Ali. Politik awalnya. Awalnya narasi-narasi kecil. Kayak ginilah kita ngomong. Itu kan Sayyidina Ali kan sepupunya Nabi, menantunya Nabi. Masa ngangkat orang lain yang bukan keturunan Nabi, bukan keluarga Nabi. Kan awalnya letupan kecil. Lama-lama gede, menyebar. Menjadi satu narasi publik yang melekat di hati publik. Ya, lama-lama rame, mencuat. Timbul perkumpulan-perkumpulan untuk membahas itu. Lalu jadi satu pegangan. Akhirnya jadi fanatik. Kemudian terjadilah tidak hanya bentrokan pemikiran, tapi juga bentrokan fisik. Awalnya kan dari pemikiran, dari pemahaman. Jadilah perang tersebut. Jadi untuk masalah Habib Bahar, memang sih ini nyentil satu orang, Habib yang lain emang ke bawah. Tapi ya seyogianya seperti yang saya sudah katakan di konten sebelumnya.
Cobalah dari perwakilan Habib yang dianggap sepuh atau yang kita sepuhkan, yang kita tuakan, muncul ke media, dipublish untuk meredam situasi ini. Jangan malah memperparah, memperpanas. Ini masalah nasab ini berbahaya. Karena saya dulu pernah mengatakan ya, tak dari mana datangnya, masalah nasab ini masalah darah. Kalau darah itu dekat dengan nyawa. Kenapa saya berbicara tersebut? Yaitu saya hadirkan dua contoh tadi. Yang paling parah itu kan perang Syiah itu kan. Itu kan masalah nasab faktor utamanya. Keturunan, silsilah itu berbahaya. Nanti efeknya bukan hanya satu dua orang, satu dua kelompok. Semua Habib kena dan semua jamaah masyarakat umat Islam, semuanya nanti jamaahnya ikut apa yang dikatakan dengan oleh panutannya. Itu berbahaya. Jadi saya sarankan ya kepada Habib Bahar atau Habib-Habib lainnya yang berkompeten, yang lebih sepuh, untuk segera angkat bicara untuk meredam ini. Apalagi sebentar lagi mau ada perhelatan politik di 2024. Takutnya ini makin bergejolak, makin panas. Ini bukan nasab orang biasa, ini nasab Nabi. Nasab orang biasa saja kadang bermasalah, bukan kadang, sering bermasalah. Apalagi nasab Nabi, bisa jadi perang. Seperti yang terjadi di zaman Syiah dulu. Dan juga para tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama Aswaja segera angkat bicara untuk meredam, untuk meredam. Karena ini kalau menurut saya masalah nasab ini silsilah sangat berbahaya. Apalagi ini silsilah nasab Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu juga kan gitu. Narasi kecil. Masa Sayyidina Utsman diangkat, harusnya kan Sayyidina Ali, kan awalnya kan celetukan, lama-lama menjadi narasi resmi, jadi satu konsep, jadi visi, berkembang menjadi akidah. Kenapa berkembang menjadi akidah sampai sekarang kan Syiah ada istilah Imam 12, harus meyakini ada Imam 12. Ya, itu kan sudah berkembang menjadi akidah. Kalau sudah akidah, itu sudah melekat di hati, ya nyawa urusannya. Kalau akidah. Jadi sudahi sajalah pertikaian masalah nasab. Habib Bahar juga ya jangan malah ngeyel gitu, jangan malah ngeyel habis-habisan. Ya kalau masalah nasab kita nggak terlalu fokus ke masalah nasab. Ya biarkan para ulama, baik ulama yang terdahulu yang sudah menetapkan atau ulama-ulama sekarang yang sudah menetapkan, ya sudah. Masalahnya tuh sifatnya Habib Bahar yang ngeyel, yang apa ya? Yang seolah-olah merasa benar terus. Ini kenapa para sepuh, Habib sepuh ya, maaf ya, ini maaf sekali. Contoh Habib Lutfi ya, maaf ya, atau Habib Syekh ini malah, atau siapapun itu gitu nih, yang tokoh yang agak nasional gitu, nasionalis, segeralah berbicara untuk meredam ini, karena berbahaya kalau masalah nasab, masalah silsilah kalau dibiarkan bisa berkembang menjadi pergolakan yang amat rancu. Tidak sedikit bahkan bisa mengulang kembali sejarah perang Siffin, perang Jamal, itu kan perang besar itu antar sesama turunan Nabi dan sahabat Nabi, itu sangat menyedihkan, memalukan dan memilukan itu. Sesama umat Islam, bahkan umat Islam itu turunan Nabi, sahabat Nabi. Gimana tidak memilukan? Bikin miris.
Dan itu tidak kita tidak mau itu terjadi di Indonesia. Nah, sekarang Indonesia yang sedang adem, damai, harus dikotori dengan masalah-masalah seperti itu. Ini ngerinya nanti ada propaganda, provokasi orang-orang yang kebetulan membenci Nabi, keturunan Nabi, yang tidak mempercayai adanya keturunan Nabi masuk, ikut berorasi, menggembor-gemborkan, memperlebar masalah. Ini kan makin rancu nanti, makin meruncing. Aduh. Untuk Habib Bahar, saya sarankan ya cepat-cepatlah minta maaf. Segala rubah perilaku-perilaku dia sebelum ini makin melebar. Karena yang saya takutkan apa yang terjadi dulu di zaman Sayyidina Ali dengan Muawiyah kembali terulang. Tapi mudah-mudahan sih tidak. Cuman kita mencegah itu jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi dengan cara cepat. Para tokoh yang berkompeten naik berbicara untuk meredam ini. Karena Darul Mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kebaikan. Oke sahabat, seperti itu saja. Saran ini sebenarnya saran dari saya ya, khususnya kepada orang-orang yang sedang bertikai. Sebelum permasalahan ini makin melebar, makin meruncing, makin panas, yang berujung kepada kericuhan, keributan di mana-mana, segeralah para tokoh yang memang punya kapasitas untuk naik angkat bicara untuk meredam ini. Gitu, syukur-syukur ada pertemuan untuk segera menasehati Habib Bahar ya. Ketika masyarakat sudah panas, Habib Bahar ngeyel terus. Malah nyambung-nyambung ke masalah nasab. Padahal maksud yang dikritik oleh para netizen, generasi-generasi aswaja, bukan itu yang dikritik sebenarnya. Tapi yang dikritik adalah masalah omongannya dia, sikapnya dia kepada pemerintah dan kepada umat Islam pada umumnya. Seperti itu. Oke? Segeralah Habib Bahar minta maaf. Ikutin apa yang sudah dilakukan oleh Habib Hussein Ba'agil. Minta maaf kepada umat Islam sebelum ini melebar ya. Disimpan dulu egonya. Sebentar lah. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini dengan meminta maaf sudah cukup. Apalagi sampai dirubah kelakuannya nggak gitu lagi. Soalnya kalau minta maaf tapi kelakuannya gitu lagi, ya percuma, itu bukan tobat namanya. Kalau tobat kan meminta maaf, terus tidak diulang, dan menyesali apa yang sudah dilakukan. Gitu. Tapi minimal minta maaf sudah mereda. Apalagi setelah itu dirubah, menyesali. Contoh akhlak Rasulullah, apakah mencela pemimpin? Sekarang Pak Jokowi, apa yang salah dengan Pak Jokowi? Itu kan hanya narasi-narasi melangit. Ya kan, masih relatif. Pidato-pidato Habib Bahar itu kalau dibahas bisa panjang lebar. Ya kan? Gitu. Apalagi mau ada ini perhelatan politik berbahaya ini. Saya katakan berbahaya kalau masalah nasab, masalah silsilah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Masalah nasab, masalah turunan apaan itu. Contohnya banyak seperti yang sudah saya tadi kasih contoh 2 tuh. Kalau masalah nasab, silsilah, seperti itu efeknya. Bisa ribut, bisa perang bahkan ya.
Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.